Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tanggal 21 Juli 2022 ada berita Habib Rizik Syihab bebas dari penjara. Namun, beliau bebasnya bukan tanpa syarat. Beliau bebas bersyarat atau disebutnya menjadi tahanan kota. Ada yang menarik dari pidato pertama beliau pasca ditetapkan bebas bersyarat. Pidato tersebut diawali dari beliau menyampaikan terima kasih kepada istri, anak, keluarga, dan sebagainya, lalu kepada para pendukungnya, para advokat, dan lain sebagainya. Ada yang menarik, di akhir video, beliau menyebut tentang revolusi akhlak. Beliau gaungkan itu bahwa Habib Rizik Syihab dan juga FPI dan para pendukungnya sangat ingin adanya revolusi akhlak di Indonesia. Saya pribadi sebagai seorang muslim sangat setuju adanya revolusi akhlak. Namun perlu kita bahas apa itu revolusi akhlak. Revolusi secara bahasa kita tahu adalah perubahan yang terjadi secara cepat ya. Lawannya adalah evolusi, yang perubahan terjadi secara lambat. Kalau anak-anak sekolah biasanya identik kata revolusi ini dengan revolusi bumi atau revolusi bulan dan sebagainya. Nah, revolusi ketika dikaitkan dengan akhlak, berarti beliau Habib Rizik Syihab ingin adanya perubahan akhlak di Indonesia secara lebih cepat. Ini saya menyambut positif ya. Karena yang pertama, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji baginda Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau baginda Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak atau budi pekerti yang agung. Juga di dalam hadis beliau baginda Nabi Muhammad SAW mentasbihkan dirinya sendiri, Allah utus ke dunia ini tak lain tak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya beliau baginda Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain tak bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memberi contoh teladan akhlak yang sempurna dari seorang manusia, yaitu dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Indonesia betul banyak sekali hal-hal yang sudah di luar dari akhlak Islam. Kalau dalam etika kenegaraan, etika berbangsa, bernegara, memang banyak yang masih bagus, tapi ketika ditinjau dari akhlak Islam, memang banyak yang belum sesuai. Bahkan mufassir kenamaan Indonesia, Prof. Quraish Shihab, beliau sampai menulis buku khusus yang beliau beri judul Yang Hilang Dari Kita, Akhlak. Itu kan melihat betapa pentingnya akhlak bagi kita, khususnya seorang muslim. Maka kalau menurut hemat kami, landasan kita, khususnya di Indonesia, yang pertama-tama sebagai seorang muslim adalah akhlak di dalam Islam. Teladannya itu baginda Nabi, petunjuk Allahnya yaitu apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya baru kebudayaan, adat istiadat, norma etika yang ada di Indonesia menyesuaikan kepada akhlak Islam. Karena kita mayoritas muslim, tentu itu harus sesuai dengan adat Islam. Bagaimana jika belum sesuai? Setidaknya tidak bertentangan. Maka sebut sajalah itu adat istiadat. Sebagai contoh dalam berbusana. Kita ada budaya berbusana bagi perempuan itu adalah berkebaya. Memakai kebaya tentu ditinjau dari syariat Islam itu belum menutup aurat. Karena masih memperlihatkan lekuk tubuh dan juga bagian kepala bagi wanita ya. Maka tapi itu sudah sopan kalau di dalam etika bernegara, tapi di dalam Islam memang belum. Maka supaya terlihat lebih syar'i ada yang menggunakan kerudung mengkombinasikan. Karena itu produk budaya, ketika perempuan Indonesia berkebaya,
digunakannya juga di produk-produk budaya, misalkan hajatan, kondangan, dan sebagainya. Tidak digunakan di dalam forum-forum atau hal yang berkaitan dengan amalia ibadah. Hadir di dalam kajian misalkan, masuk ke dalam masjid misalkan. Itu salah satu contoh. Yang jelas yang menarik dari pidato pertama Habib Rizik Syihab pasca bebas bersyarat adalah beliau ingin adanya revolusi akhlak di Indonesia. Ya mungkin sebagai tandingan ya, dari Pak Jokowi kan ada revolusi mental, maka beliau menyoroti pentingnya revolusi akhlak. Lalu beliau contohkan si akhlak yang baik tentu akan membentengi kita dari perilaku korupsi, perilaku zalim, perilaku amoral, perilaku tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak adil, dan sebagainya. Dan itu kami setuju, mudah-mudahan Indonesia, kita semua warga negara Indonesia menjadi manusia yang lebih beradab, lebih berakhlakul karimah, yang tetap menghormati dan menjunjung tinggi budaya, adat istiadat, hal-hal baik dalam bernegara, dalam beretika sosial yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita. Mudah-mudahan Indonesia tetap damai, rukun, dan aman sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.